Sebelum mempelajari lebih jauh terkait pemeliharaan ayam petelur, khususnya dengan sistem perkanan closed house, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari sistem perkandangan ini. Closed house merupakan kandang tertutup yang menjamin keamanan secara biologi seperti kontak dengan organisme lain, dengan pengaturan ventilasi yang baik sehingga lebih sedikit stres yang terjadi pada ternak. Sistem perkandangan closed house adalah sistem perkandangan yang modern dengan tujuan untuk menyediakan suhu dan kelembaban ideal bagi ayam, sehingga meminimalkan stres akibat perubahan kondisi lingkungan dan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pada ayam petelur. Sistem perkandangan ini memiliki beberapa keunggulan, seperti mampu mengeluarkan kelebihan panas, kelebihan uap air, gas-gas yang berbahaya seperti karbon monoksida, karbon dioksida, dan metana yang ada di dalam kandang. Sementara dari segi lokasi, kandang ini memiliki ciri bangunan yang berada di atas tanah datar dengan arah menghadap ke timur dan ke barat, atau mengarah pada matahari terbit. Selain itu, konstruksi kandang closed house dibangun menggunakan atap berupa asbes, terpal yang dipasang pada dinding kandang, dan bagian dalam kandang yang dapat membuat suhu di dalam kandang menjadi lebih stabil. Setelah memahami pengertian dari sistem perkandangan closed house, sekarang sudah saatnya kita mempelajari model perkandangan seperti apa yang baik diterapkan untuk ayam petelur. Kandang yang nyaman adalah salah satu kunci pendukung pertumbuhan dan produktivitas yang optimal. Di dalam kandang ini, semua kebutuhan untuk tumbuh harus tersedia, di antaranya sistem ventilasi udara yang baik, suhu dan kelembaban udara yang optimal, serta air minum dan ransum yang cukup dan berkualitas. Sebagian besar panas di dalam kandang dihasilkan oleh ayam, terutama saat fase produksi, dan sisanya panas dari atap, dinding bangunan, serta lampu. Penggunaan kandang tertutup atau closed house menjadi sebuah solusi bagi peternak untuk memaksimalkan kemampuan produksi ayam. Sistem closed house dan peralatan otomatis pada pemeliharaan ayam layer mampu membantu meningkatkan performa produksi dan kualitas telur. Selain terkait performa produksi, pemberian pakan secara otomatis jauh menghemat biaya pakan, karena asupan pakan diterima ayam dapat lebih seragam. Tidak ada pakan yang terbuang pada saat pendistribusian pakan. Hal tersebut berefek pada terpenuhinya kebutuhan gizi ayam sehingga berat telur dan persentase produksi telur menjadi lebih maksimal. Dan juga pemberian minum yang tidak mudah tercecer. Selain itu, kandang closed house dinilai lebih ramah lingkungan terhadap permukiman atau lingkungan sekitar kandang. Infeksi dari luar otomatis dapat diminimalisir dan tentunya keberadaan lalat otomatis berkurang karena bau yang lebih terkontrol. Aplikasi biosecurity menjadi lebih mudah dilaksanakan sehingga upaya menjaga kesehatan ayam menjadi jauh lebih baik. Selanjutnya, mari kita bahas kandang dan peralatan apa saja yang diperlukan selama masa pemeliharaan ayam petelur pada kandang closed house. Sistem perkandangan closed house ayam petelur dapat menggunakan ukuran 12 kali 120 meter dengan tinggi 4 meter dan memiliki 4 row serta 4 tier. Hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah sistem ventilasi. Sistem ventilasi memiliki 4 komponen yang utama, yaitu kipas, cooling pad pada sistem tunnel atau inlet pada sistem cross, dan perangkat elektronik yang disebut controller. Kipas yang dipasang dapat mengeluarkan udara panas di dalam kandang, sehingga dapat menghasilkan tingkat kelembaban dan temperatur yang sesuai dengan yang dibutuhkan ayam. Sistem pengaturan udara pada kandang closed house dapat dijalankan secara otomatis dengan controller. Kipas berpasangan dengan cooling pad. Kipas merupakan tempat udara keluar dari kandang, sedangkan cooling pad merupakan tempat udara masuk ke dalam kandang. Cooling pad dirangkai bersama dengan sistem sirkulasi air yang berguna untuk membasahi cooling pad. Selain itu, terdapat penerangan yang berpengaruh terhadap produktivitas ayam petelur. Tirai kandang pada kandang closed house menutup seluruh sisi kandang agar ayam terlindung serta dapat mempertahankan suhu udara dalam kandang. Tirai ini akan mencegah terpaan angin secara langsung mengenai tubuh ayam. Pada masa awal pemeliharaan atau masa starter, ayam membutuhkan suhu kandang pada kisaran 30-33 derajat Celcius.
Kebutuhan ini bisa dicapai dengan menggunakan pemanas buatan. Space heater atau pemanas super saver akan bekerja untuk menghangatkan ayam dengan menyebarkan aliran panas mengarah ke seluruh kandang. Pada kandang juga terdapat silo dengan kapasitas sekitar 17 ton untuk menampung pakan. Untuk pendistribusian pakan juga menggunakan alat yang memutar yang disebut sebagai auger. Setelah dari silo, pakan akan didistribusikan menggunakan feed hopper secara otomatis. Setiap kandang baterai terdapat 2 buah nipple yang terpasang di sebelah kanan dan kiri. Nipple ini berguna untuk memenuhi kebutuhan minum pada ayam petelur. Pada kandang baterai tipe H menggunakan sistem pembuangan feces dengan manure belt atau manure scraper, sehingga feces tidak akan terjatuh ke kandang baterai yang berada di bawahnya. Kandang juga dilengkapi dengan alat pemanen telur otomatis. Dengan bantuan egg belt, telur akan secara otomatis berjalan menuju egg elevator, yang selanjutnya telur akan menuju egg conveyor. Sebelum pelaksanaan check-in, perlu dipersiapkan terlebih dahulu kandang yang nyaman dan bersih. Pembersihan kandang harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencucian kandang, peralatan, pengeluaran litter dan feces, hingga pengapuran dan disinfeksi. Masa istirahat kandang tidak bisa dipersingkat dan harus diterapkan minimal 2 minggu setelah kandang bersih. Sementara untuk kandang yang akan ditempati pulet diberi koran sebanyak 7 lapis. Di bawah koran juga terdapat alas berbahan karet yang bertujuan untuk menahan pulet berada di kandang. Dikarenakan lubang kandang baterai masih terlalu besar untuk kaki pulet. Penggunaan koran ini berlangsung selama 6 hari dengan pergantiannya dilakukan setiap hari. Alas koran ini bertujuan untuk mengenalkan pulet pada pakan. Ketika sudah berusia 3 hari, barulah pulet diarahkan untuk makan pada tempat pakan yang tersedia. Selanjutnya, bila dirasa pulet sudah mampu makan di tempat pakan, alas koran akan dilepas, tetapi tidak dengan alas karetnya. Alas karet bisa digunakan sampai pulet berusia sekitar 2 minggu. Berikutnya ada manajemen pemberian pakan dan minum pada fase starter. Kualitas pakan yang baik dan mengandung nutrisi sesuai dengan kebutuhan pada masanya tentu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kualitas produksi di fase-fase selanjutnya. Bibit ayam siap telur di fase starter yaitu umur 1-6 minggu misalnya. Jenis pakannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pakan pre-starter layer dengan protein 23% pada minggu ke-1 sampai minggu ke-4 dan starter layer dengan protein 20% sampai 21% pada minggu ke-5 sampai minggu ke-6. Namun, dalam praktiknya biasanya para peternak jarang yang menggunakan pakan pre-starter layer. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pemberian pakan. Yang pertama, memperhatikan bentuk dan tekstur ransum yang diberikan. Saat fase starter, ayam lebih menyukai ransum berbentuk butiran seperti crumble atau pellet. Kedua, menyediakan tempat pakan dan minum dalam jumlah yang sesuai. Letakkan tersebar secara merata ke seluruh area kandang. Ketinggian tempat ransumnya perlu diatur agar sejajar dengan tinggi punggung ayam. Usahakan tempat ransum ayam jangan diisi full, karena kemungkinan ransumnya dapat tercecer. Idealnya cukup 3/4 dari kapasitas tempat ransum. Ketiga, memberikan ransum pada jam yang tepat setiap hari. Fase starter ransum diberikan 4-9 kali dalam sehari secara ad libitum atau selalu tersedia, karena pada periode tersebut pertumbuhan sangat cepat dan efisiensi ransum sangat tinggi. Keempat, sediakan air minum yang bersih dan berkualitas secara ad libitum atau tidak dibatasi setiap hari. Karena jika konsumsi air rendah, maka konsumsi ransum juga rendah. Pemberian air minum pada hari pertama hendaknya diberi tambahan gula dan obat anti stres ke dalam air minumnya. Banyaknya gula yang diberikan adalah 50 gram per liter air. Selanjutnya, manajemen brooding pada fase starter. Pada masa awal pemeliharaan atau masa starter, ayam membutuhkan suhu kandang pada kisaran 30-33 derajat Celcius. Kebutuhan ini bisa dicapai dengan menggunakan pemanas buatan.
Space heater atau pemanas super saver akan bekerja untuk menghangatkan ayam dengan menyebarkan aliran panas mengarah ke seluruh kandang. Prinsip kerja space heater mirip dengan pengering rambut ataupun tangan. Space heater umumnya memiliki kapasitas sampai 10.000 ekor DOC sehingga menawarkan kepraktisan untuk kandang yang memiliki populasi banyak. Juga bisa ditambah dengan lampu atau bohlam. Kontrol nutrisi pada fase starter. Formulasi ransum untuk ayam petelur fase starter self-mixing masih belum begitu banyak yang mengaplikasikannya. Meskipun sudah mulai beberapa peternak yang sudah self-mixing mulai dari umur 1 atau 10 hari. Saat kita melakukan formulasi ransum ayam petelur fase starter, perlu memperhatikan tingkat kecernaan nutrisi. Hal ini dikarenakan ayam petelur fase starter untuk metabolisme tubuhnya belum sempurna. Penggunaan enzim harus diperkuat sehingga ayam mampu mencerna bahan baku. Kualitas atau kandungan zat gizi pakan terdiri dari protein 22-24%, lemak 2,5%, serat kasar 4%, kalsium 1%, fosfor 0,7-0,9%, energi metabolisme sebanyak 2.800-3.500 kalori. Untuk mengontrol nutrisi yang diberikan dengan membuat recording ransum secara lengkap, meliputi pencatatan komposisi ransum, kondisi fisik, kandungan nutrisi, jumlah ransum yang habis, dan jumlah ransum yang tersisa. Lakukan kontrol atau pengecekan secara rutin, serta hindari pemberian ransum broiler untuk ayam petelur starter. Manajemen vaksinasi dan obat-obatan pada fase starter. Program vaksinasi pada ayam petelur adalah pada fase starter, yaitu Endeklon dan IB pada hari ke-4, Gumboro pada hari ke-9, AI pada hari ke-14, Endelasota pada hari ke-19, POX pada hari 24, Coriza pada hari 30, dan ILT pada hari 35. Obat dan vitamin merupakan hal yang sangat dibutuhkan, terutama saat ayam terkena penyakit. Obat dan vitamin berperan dalam pencegahan penyakit. Pemberian obat dan vitamin umumnya dicampurkan dengan air minum ayam dan diberikan saat ayam baru tiba, sebelum dan sesudah vaksinasi, dan dalam keadaan cuaca buruk. Manajemen sanitasi pada fase starter. Sanitasi kandang DOC di mana sebelum kandang digunakan harus difumigasi terlebih dahulu. Dan setelah kandang difumigasi, DOC tidak boleh dimasukkan langsung, menunggu sampai 24 jam terlebih dahulu. Membersihkan dinding-dinding kandang, lantai kandang, membuang liter bekas pemeliharaan yang dulu dan diganti dengan liter baru. Hal tersebut dilakukan kalau menggunakan liter. Selanjutnya ada pengelolaan liter pada fase starter. Untuk kandang fase starter, menggunakan alas koran yang ditata di atas alas kandang hingga menutupi seluruh permukaan dengan jumlah minimal 4 lapis, yang nantinya setiap 2 hari sekali, lapisan paling atas diambil agar kotoran, tumpahan pakan, dan air minum dapat dibuang. Hal ini supaya alas tetap bersih dan mengurangi amoniak. Memasuki minggu kedua, alas koran sudah diambil semua dan anak ayam sudah bisa mengenali pakannya. Dan langsung menapak di atas kandang, mengenali pakannya, dan langsung mengatap